Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu basyiran wa nadhiran wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan. Rawahul Bukhari. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Ij'alu lan pada dadehna sapa sira kabeh. Dadehna sira kabeh min salatikum saking pira-pira salate sira kabeh. Dadehna endi? Fi buyutikum ing dalem pira-pira omahe sira kabeh. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sholat kita semua di dalam rumah kita. Jadi rumah kita ini, jadikanlah rumah kita di dalamnya untuk sholat, Artinya apa? Menjadikan rumah sebagai sarana ibadah. Kenapa? Ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Perintah ini berkenaan dengan sholat di dalam rumah, khusus bagi sholat sunnah. Ij'alu, menjadikan rumah di dalam rumah ini untuk sholat, kanggo sholat sunnah. Nah, untuk sholat wajibnya di mana? Di masjid, di musola. Beberapa sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan di rumah. Sholat apa itu? Sing bagusnya sholat sunnah mau itu dilakukan di rumah. Sholat apa Pak? Siji sholat duha, terus sholat tahajud, terus sholat hajat, istikharah, dan beberapa sholat sunnah yang lain sesuai dengan tuntunan dalam ajaran agama Islam. Kira-kira rumah kita ini terisi dengan ibadah. Ada sampai rumah diisi dengan menonton televisi baik. Kayak TV. Rumah rame karena TV baik. Aden. Rame lagi dengan musik, dengan tontonan HP dan lain sebagainya.
Seharusnya rumah kita ini dijadikan sebagai sarana ibadah. Terutama di sini lakukanlah sholat sunnah. Lakukanlah sholat sunnah kita di rumah. Kalau anak perlu, tekan beduki. Karena apa? Dengan melaksanakan sholat sunnah kita di rumah, ini dapat menerangi rumah kita. Ibu Umayyah pandang dulu. Ada, listrik. Kali listrik ini madani ya? Iya. Madani. Untuk aja matang nih baik, madani orang apa? Apabila kita rumah ini diisi dengan kegiatan ibadah sholat sunnah, niscaya akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan memperoleh nurullah, cahaya si Gusti Allah. Lampu boleh ini sebagai sarana. Lampu ini sebagai sarana menerangi kehidupan. Tetapi ibadah sunnah ini dapat menerangi penghuni rumah. Dapat menerangi rumah dan penghuninya. Ilok Pak. Umai petang bahasa lampu yang liap-liap, tapi isinya wong ning omahku niku ahli ibadah. Begitu ana wong liwat, wong sing bisa dalam makene niki wong sing awas atine, wong sing padang atine. Melek matane. Awas Ketika ada orang yang sudah hatinya ini sangat dekat kepada Allah, melihat rumah seseorang dalam rumah wong sing liap-liap bae lampu orang pada orang apa? Tetapi dipandang oleh orang yang alim, orang yang takarub, orang yang sudah sangat dekat kepada Allah, rumahku itu padang tempat. Padahal lampu peteng. Padahal lampu peteng. Tapi jare bapak tadi padang tempat masyarakat ini baca. Kalau mau peteng bae Terang kesasar. Aja mekan bangun. Lampu yang orang padang, tapi cahayanya terang. Yang menerangi apa? Cahayanya Gusti Allah. Ilok gerung nang bimo kono. Rumahnya orang patia padang, tapi terang. Anak umai padang, tapi surem. Jadi umat maka pengen terang dipandang, jadikanlah rumah kita sebagai sarana ibadah. Terutama bakal lakoni sholat duha aja di tajud di rumah, aja di masjid di rumah. Iki khusus untuk sholat sunnah. Pertanyaannya, kita yang lakoni sembahyang sunnah tapi di rumah. Ada kiam. Tangi bengi sia terbang bang nguyu. Aja pada nguyu sih menang bae. Bes, sholat sunnah
dilakoni niku ini akan menjadikan rumah kita diterangi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sembahyang sunai dikongkoni rumah dalam rangka menjaga diri kita dari sifat riya, dari sifat pamer. Sembahyang wajibin masjid ditajuk, sembahyang duha ditajuk, sembahyang tahajud ditajuk. Pamer. Jam 12 malam. Jam 12 bengi-bengi parah ditajuk. Jam apa tuh kan tajuk mangan masjid. Ini mengkhawatirkan timbul rasa riya. Yang ada orang ria. Belum kabeh. Maka dari itu manfaatkan ibadah kita terutama dalam rangka menjalankan ibadah sholat sunnah di rumah. Niscaya cahaya Allah akan menerangi rumah ini. Minum dingin. Amber rokonane apa? Minum. Apa rokonane? Ibu pengen terang rumah ya? Padang sini cukup lampu mbak ya? Kira-kira terang. Pirang-pirang rumah Padang tapi lebih terang dipandang itu. Jadi terangilah rumah kita dengan sholat sunnah. Paham? Supaya duha ini gede, supaya tahajud supaya witir, supaya hajat, supaya rumah apa? Padang sudah hapus Padang. Supaya rumah laksana bulan yang menerangi rumah. Yes. Ini salah satunya. Kemudian sholat sunnah apabila dilakukan di rumah akan mendatangkan rahmat Allah, akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sembahyang di rumah ini bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping menurunkan rahmatnya Allah, para malaikat akan masuk ke dalam rumah kita. Halo. Amin. Para malaikat akan masuk ke dalam rumah. Rahmat Allah turun. Para malaikat akan masuk ke dalam rumah. Dan setan pun keluar. Malaikatnya mancing, setannya pada mati. Bolong-bolong, mungkin. Kalau ada rumah, Ini kan bertenang pikirannya. jadi rumah yang selalu diisi dengan aktivitas ibadah, senantiasa rumah ini akan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalamnya akan dilindungi dan dijaga oleh para malaikat ya Allah. Setannya pada beli betah. Makanya umay mau itu ahli ibadah. Di situ mancingnya. Setannya super betah. Terlebih apabila rumah kita itu nawiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Terangilah rumah-rumah kita dengan melaksanakan sholat dan membaca Al-Qur'an. Terus kunci deh bakal rumah pengen terang pada sholat sunat baca Al-Qur'an. Lungo. Kali tajuk mau jelas padang terang yang gitu Gusti Allah. Adelang. Tembus sampai tekan surga. Iya. Welan. Pakai kayu umah kata juga.
Terange padane tajuk rumah Allah masjid tembus sampai takali surga. Padange umai kita dun tentu tekaning surga. Nembe tekani 1000 meter juga orang atau Jelang betang. Tapi kalau rumah itu dihuni oleh orang-orang yang ahli ibadah, terlebih di dalamnya selalu dibacakan Al-Quran, terangnya rumah tersebut akan tembus sampai ke surga. Yakin sih dia ada rumah surga, yakin kok. Jadi pokatan kita bisa baca Al-Quran di rumah. Mau bisa? Baca dulu. Bisa nabe apa ubah? Bisa nabe apa? Jadi jangan Nabi begitu. Terangilah rumah kita dengan sholat dan membaca Al-Quran. Alhamdulillah ning desa Mundo kegiatan jam'iyah di rumah-rumah. Alhamdulillah. Itu dalam rangka di samping menjalin erat hubungan silaturahim, di dalamnya adalah merupakan kegiatan yang dapat menerangi cahaya rumah masyarakat dari ke rumah ke rumah. Amin ya rabbal. Sakade beruntung temenan wong sing melu jamiah. Ya melu padang-padang ya. Kita tekan di rumah kan, padangi rumah. Kita tekan di rumah pun, padangi di rumah pun. Kita padangi rumah kan, padangi rumah kan. Ini rumah kita, akan rumah kita, padangi rumah kita. Barang-barang gawa obor ning rumah kita masing-masing. Amin. Maka dari itu ij'al min sholatiku fi buyutiku. Maka dari itu sholat sunnah dilakukan di rumah ini lebih utama. Sholat sunnah dilakukan di rumah itu adalah lebih utama. Terkecuali sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah. Contohnya apa? Sholat sunnah dianjurkan berjamaah. Sholat gerhana bulan, sholat tarawih, sholat tasbih hormat itu. Iya, ini enggak kan anak. Lala Kan hormat itu. Sembahyang tahunan, sembahyang apa? Bayang Idul Fitri, Sembahyang hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Terkecuali sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Adapun sholat sunnah yang lainnya lebih utama dilakukan di rumah. Idul Adha, Idul Fitri, ning masjid, ning mushola. Sembahyang. Termasuk qobliyah, ba'diyah dianjurkan di tempat ibadah, buyutullah, di rumah Allah. Karena pas sholat qobliyah, ba'diyah ini mengiringi sholat fardu, sholat wajib. Kapan sembahyang wajib yang berjamaah yang tajuknya, laporan ini kan yang mana? Ba'diyah, qobliyah. Ya qobliyah, ba'diyah di rumah juga lebih baik, lebih utama. Artinya apa? Sholat sunnah di sini sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah. Tapi qobliyah, ba'diyah di rumah baik, lebih bagus. Ini kayaknya orang apa? Kalau saling supaya bareng-bareng nunggu hari qobliyah kira bareng-bareng. Jadi terangilah rumah kita dengan sholat dan membaca Al-Quran. Termasuk wong tahlilan. Wong tahlilan itu keliling di rumah menerangi rumah. Wong tahlilan, wong jamiahan berkah madangi rumah, nerangi rumah. Sumbung. Sintrut. Ini pesan yang pertama. Jadikanlah rumah kita sebagai sarana ibadah.
Selanjutnya wala tattakhiduha kuburon. Wala tattakhidu lan aja ngalah sapa sira kabeh ha ing omah kuburon ing dadi kuburan. Ternyata anak umat sing kaya kuburan. Terpaksa sepi. Ada lakar ya teh. Hadis yang kedua menjelaskan wala tattakhiduha kuburon. Jangan biarkan rumah-rumah kita menjadi kuburan. Jangan abligia. Umay wong urip ning kene. Ning dhuwure bumi. Bakal wis mati umay ning jero bumi. Angger bae sepojok oli ya. Tingkatan umah 10-20 angger bae oli sepojok. Iya ta? Iya. Ora ambang. Ora lega. Mas badannya ya. Paling ambane paling golongan 70 meter. Dawane 2 meter. Sing ditoroni sing 30. Itu rumah terakhir kita. Tipe 21. Sing ditoroni sing 1,5 meter ora anak. Jadi wala tattakhiduha kuburan. Janganlah kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Ana sing kuburan gitu. Kau deleng. Ilok perlu kuburan gitu. Kau deleng bae. Ilok dalam kuburan di mana? Ilok ziarah nih. Deleng ka dhuwur. Apakah ziarah kuburan berarti? Baru kuburan. Ini karena kuburan ramai tak sepi. Ini kuburan ibu sepi. Umay jadi suasana kuburan itu sunyi, sepi, tapi rame. Amin. Sepi soalnya jadi pandangan kita, tapi rame. Jadi rame. Siapa sih rame-rame? Oh, ada mau. Dia paksa orang. Maksudnya Paksa si orang atau mata. Artinya apa? Di kuburan itu orang banyak setan, akan jin. Jadi jadikanlah rumah kita jangan sampai seperti kuburan. Artinya apa? Rumah yang tidak pernah digunakan untuk sholat. Ning jero omahe boro-boro ana wong sembahyang. Boro-boro ana wong ngaji. Jadi umah baka ora ino kanggo sembahyang, umah baka ora ino kanggo maca Al-Qur'an, otomatis umah serem. Turane lampuwe padang. Tapi singlet rasanya. Deleng. Deleng apa Pak? Bahkan dalam umah sing ahli ibadah saja. Kalau umah sing ora ino ibadah saja. Aja paling deleng umai, deleng raine gitu saja. Apa bedanya dengan Kabang Lulu? Aja paling deleng umai, deleng penghuninya beda saja. Kini penghuni ahli ibadah, kini penghuni ahli ibadah kantor. Sing kantor siapa? Wong sing kian ibadah maning sing kantor. Sing orang yang sing jarang ibadah ya saja orang kantor. Jadi sing bisa dalam mengkono niku wong sing ahli ibadah. Jadi orang apabila rumah itu tidak digunakan untuk sholat
dan tidak digunakan sebagai tempat aktivitas ibadah otomatis serem. Seperti kuburan. Rumah hantu. Oh, rumah hantu. Rumah hantu juga. Rumah hantu. Bener Pak. Kalau rumah yang tidak digunakan untuk sholat, untuk ibadah, jelas itu rumah hantu. Kapan digo ibadah, arane rumah Tuhan. Kita kalau dibalik Tuhan hantu. Iya dibalik benar. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Sekian dan terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin. Irno.